tinggi agama Jambi yang kita hormati rahimahullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saya kadang ngomong untuk kurang dapat dipahami orang. Apalagi kalau orang lagi sedang tidur, tidak paham apa yang saya omongkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pada waktu rombongan PTA kira-kira berapa Jumat yang lalu pergi ke Lampung, ini awal atau mukadimah ini sudah saya sampaikan, tapi karena dulu kira-kira 4 orang, itu berapa orang dulu, saya ulangi ini ya. Apa hukum bersalam-salaman setelah sholat? Nah, baik sholat itu sholat fardu maupun sholat sunat, itu sudah disampaikan kemarin. Cuma syarat-syaratnya itu ini yang belum disampaikan, karena kemarin belum sengaja belum dituntaskan karena orangnya sangat sedikit. Kalau orangnya sedikit itu amplopnya tipis. Jadi kalau amplopnya tipis ya sedikit aja kita kasihnya. Benar pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah asar rahimakumullah, kemarin disampaikan bahwa hukum berjabat tangan, bersalam-salaman atau musafahah itu kalau menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia mengatakan bahwa bersalam-salaman setelah sholat itu katanya perbuatan sia-sia, bid'ah. Itu pendapat Abdul Aziz bin Baz. Orang ini kelahiran Mekah dia itu. Tahu, saya belum pernah ketemu saya dengan dia. Sama ya? Belum. Kemudian pendapat yang kedua adalah Syekh Albani yang mengatakan bahwa bersalam-salaman atau musafahah setelah sholat itu adalah boleh, bahkan mustahab, itu disunatkan atau dianjurkan. Ini Syekh Albani ini juga tidak menemukan dalil yang khusus. Jadi katanya ada Rasulullah SAW bersalam-salaman setelah sholat, itu tidak ada, ini belum ketemu. Yang Syekh Albani itu juga tidak ini, saya juga belum menemukan. Tapi yang dipakai dalil oleh Syekh Albani itulah dalil umum, yaitu hadis an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya saya cepat membaca, saya buka catatan saja. Ini kebetulan ini catatan ini terbawa saya sholat di masjid di dekat rumah saya tadi. Kebetulan pula saya menjadi khatib pengganti pula. Tidak ada orang yang dijadwalkan itu tidak hadir. Jadi ada 2 pilihan, apa PTA yang maju atau orang lain. Daripada orang lain maju, biar PTA yang maju. Nah, jadi sebagian ini sudah disampaikan di sini. Jadi hadis itu mengatakan ma min abdaini mutahabbaini fillah yastaqbilu ahaduhuma sahibahu fayatasafahani wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraqa hatta tughfara dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara. Rawahu Abu Ya'la wa Baihaqi. Jadi hadis umum ini yang dipakai oleh Syekh Albani bahwa bersalam-salaman setelah sholat atau musafahah itu dianjurkan atau disunatkan menurut pendapat Syekh Albani. Tapi siapa yang dianjurkan? Kalau bersalam-salaman itu laki-laki sama laki-laki.
perempuan sama-sama perempuan, itu yang dianjurkan. Jangan sampai pula nanti mendengar Syekh Albani begitu dianjurkan, nanti mutar lagi, ini siapa yang mutar belakang lagi mau salam-salaman nanti. Nah itu tidak boleh, berbeda jenis tidak boleh salam-salaman itu tidak demikian yang dikatakan oleh Syekh Albani. Jadi yang dianjurkan adalah satu jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi tidak usah ibu-ibu ke depan dan salam-salaman lagi, tidak usah. Baru tidak boleh. Kalau sama laki-laki perempuan itu Pak, yang bencong itu. Nah, kalau bencong kita lihat kemana kuatnya. Kalau kuat ke laki-laki itu laki-laki jadi bukan kuat ke perempuan itu ada mana yang lebih dominan itu ada itu. Mana yang lebih kuat itu ada. Jadi dianjurkan atau disunatkan untuk berjabat tangan atau musafahah setelah sholat itu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Ya'la ini, menurut hadis tadi, yang pertama syaratnya adalah bahwa orang yang bersalam-salaman itu adalah hamba Allah yang berkasih salam, berkasih sayang pada jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada salam-salaman yang sebelah sini. Itu tidak, menurut hadis ini tidak ada ini, tidak kena, tidak menggugurkan dosa. Karena syaratnya satu ada berhadap-hadapan. Sehingganya ada orang mengatakan ini kalau misalnya pernah orang bersalam-salaman di sebelah itu mengatakan ini katanya tidak ada dibikin Rasulullah SAW itu. Kalau bongkok? Hah? Tambah lagi yang sedang ini kan berhadap-hadapan itu semuanya menghadap dari kuku ini sampai ke atas itu berhadap-hadapan ya stabil semua. Jadi kita keliling apa habis sholat sambil sholawat salam-salaman itu kan berhadapan Pak. Ada itu betul itu tapi jangan kita miring bersalam-salaman ya. Atau begini. Ya Pak. Itu banyak kayak gitu tuh Pak. Itu tidak kena itu dengan kriteria. Jadi berhadap-hadapan. Kemudian setelah kita ini berhadap-hadapan, kemudian wa yusolliyan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat. Jadi yang kita lakukan ini sudah kena, sudah cocok dengan kriteria hadis tadi, yaitu bersolawat. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah begitu, barulah sesuai dengan hadis tadi, sebelum kita berpisah, cepat pengampunan. Sebelum kita berpisah, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dua hamba itu yang dua bersalam-salaman itu sebelum dia berpisah itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang berlalu dan dosa yang akan datang. Menurut ulama, dosa yang akan datang itu Allah akan memelihara dia itu dari berbuat dosa. Itu maksudnya itu. Nah, jadi itu kalau kita ini mau menggugurkan dosa kita, mau diampuni dosa kita, menurut hadis tadi adalah kita itu bersalam-salaman itu sesama jenis dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saling berhadapan dan mengucapkan sholawat. Bagaimana kalau ini teman-teman kita bersolawat, kita diam aja, malah membuka bibir aja sudah sulit. Ini diam ininya. Bagaimana ininya? Menurut hadis itu, menurut hadis, al-bakhilu kullul bakhil idza allati zukirtu indahu falam yusolli alaihi. Jadi bakhil, orang yang sempurna bakhilnya, sempurna betul pelitnya itu adalah apabila orang bersalawat, nama Nabi diucapkan sementara dia mendengar, tapi dia diam aja dan mengikuti. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diam aja. Itu menurut versi hadis tadi itu orangnya sempurna bakhilnya, sempurna pelitnya. Nah itu. Kemudian ada 6 kejelekan orang yang tidak mau mengucapkan salam apabila disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi
Kalau dari sisi manfaatnya sholawat itu banyak gitu kan. Kalau kita ucapkan sekali maka 10 kebaikan dapat kita. Kalau ngomong 10 kali berarti dapat 100, jadi kebaikan bagi kita. Jadi kita dianjurkan untuk banyak-banyak sholawat, apalagi hari Jumat ini harus diperbanyak nih sholawatnya. Kalau kita misalnya satu hari tidak sanggup 10 misalnya, yang sholawat kita 100 misalnya, tidak sanggup kita 100, sholawat kita 500, tidak sanggup kita 500, sholawat kita 1000. Ya, bagaimana sanggup kita? Ada orang yang 10 sanggup, tapi lebih banyak sanggup dia. Jadi kita itu harus setiap hari itu harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu adanya namanya apa? Ramzan Kadiro. Siapa yang tahu dari mana itu? Ceknya. Itu dari presiden dari Chechnya, merupakan negara federasi dari Rusia. Itu Ramzan Kadyrov itu. Jadi kalau orang-orang Chechnya itu dalam foto kita cantik-cantik betul orang. Dan cowok-cowoknya ganteng-ganteng betul orang. Jadi kalau Pak Wakil kena ini kesepian sekarang ya, ini saja kesana kesepian, ternyata sebentar. Pak Rinan tak. Ya Pak Rinan jangan nanti ada apa yang berangkat nanti. Ada kalau di Pak Bangka kan ada nanti ya. Izinkan. Kalau itu kalau Pak Kamil yang ngomong yakin gitu. Jadi yang Ramzan Kadyrov ini setiap harinya yang membiasakan dia itu mengucapkan sholawat itu 5.000 kali. Bahkan kadang-kadang sampai 22.000 kali. Itu orang sebagai seorang presiden yang sibuk, tapi dia banyak ini mengucapkan sholawat pada Rasulullah SAW karena dia tahu manfaatnya itu kebaikan 1 saja 10, kemudian nanti mendapat syafaat di akhir nanti orang yang banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Nah kemudian ada 6 kejelekan daripada orang yang tidak mau mengucapkan sholawat sementara di dekat dia, di sisi indahku bersolawat. Yang pertama katanya ini, orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, itu. Yang kedua, orang tersebut dalam tanda kutip hidungnya berdebu. Jadi kalau tanda kutip berarti tidak sesungguhnya hidung berdebu, kecuali dia mungkin dekat ini yang banyak berdebu, dekat lewat itu mungkin berdebu sesungguhnya. Yang ini maksudnya bukan debu sesungguhnya, tapi dalam tanda kutip, yang artinya orang itu mendapat kerendahan dan kehinaan. Jadi itu orang yang tidak mau berselawat sementara di dekatnya ada orang yang mengucapkan salawat. Yang ketiga, orang itu ciloko. Kata orang sebelah saya itu ciloko, celaka. Artinya dia itu terhindar jauh dari atau hilang kebaikan-kebaikan kalau orang yang celaka itu. Jadi mendapat kecelakaan, celaka dia. Itu yang ketiga. Numpang ke kopi mana? Oh, kalau ini mahal ini kalau satu. Ini saya yang langsung fotokopi satu kopi bisa 200 kan. Ini lain ini tarifnya ini. Lombok di musola bayar kerama kan itu. Nah, jadi hilang tulisannya. Nah, itu tidak hilang jadi. Gara-gara dia diulang-ulang. Celaka. Ciloko. Ciloko. Ciloko lagi jadinya. Kemudian orang itu yang tidak mau bersalawat sementara orang yang sekeliling Anda bersalawat, nanti dia sesat, salah dia menuju surga itu.
Nah, tahu ke surga, tahu yang sebelah kanan misalnya, dia malah tersesat, dia ke sebelah kiri. Jalan-jalan terus dia tahu, mana surganya, dia tahu lagi. Akhirnya salah masuk. Tersesat, dia tidak bisa, dia mau pergi menuju surga itu tersesat dia. Masuk rumah tetangga. Itu yang celokor. Jangan bermain ini Pak RT. Kemudian kalau orang yang ini yang tidak mau bersalawat itu sementara di dekatnya ada bersalawat, itu apa? Jelek orangnya atau santun sopannya itu jelek. Santun ya. Ya, kira-kira begitulah. Santun sopannya itu jelek kalau orang tidak mau yang ini apa? Boleh kadang ya. Tidak mau bersalawat. Itu sangat pentingnya bersalawat. Apalagi orang yang bersalawat kita tidak mau bersalawat. Nah, itu kejelekannya itu. Jadi dari apa yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa setelah sholat itu menurut Syekh Albani bahwa bersalam-salaman itu dianjurkan. Nah, itu kalau yang bersalam-salaman berarti dia menjadi pengikut Syekh Albani. Kalau yang tidak mau biar saja, berarti dia pengikut Abdul Aziz bin Bas. Lai jale Pak Idil. Pak Idil. Lai jale. Lai jelas. Lai jelas ya, jelas. Jadi Ustaz, tanya ke belakang nih. Tadi kan syaratnya kalau yang boleh syaratnya lain jenis. Ya. Sama jenis. Jadi kalau begitu suami istri nggak usah lagi lah salaman. Itu nggak usah salaman, tapi lebih dari salaman boleh. Nggak usah salaman. Untuk apa? Untuk apa salaman aja? Lebih salaman boleh, Bu? Lebih salaman boleh. Bukan salaman tapi. Ya. Ada pula yang terulakan. Ya, jadi yang saya maksudkan tadi berbeda itu karena tidak halal kan, tidak ada ini kan yang menghalalkan. Kalau suami istri memang betul berjenis lain, tapi kan ada yang menghalalkan untuk bersalaman. Bahkan lebih dari bersalaman, salam-salaman pun juga berlipat. Kalau salawat tadi ini yang satu kali salawat itu berlipat pahalanya jadi 10. Kalau suami istri itu bersalam-salaman bisa berlipat-lipat ini. Nah, ini jangan terlalu terinci tafsirnya. Kita pakai tafsir Al-Jalalain saja. Jangan pakai tafsir jalan lain, jangan. Pakai tafsir Al-Jalalain, jangan pakai tafsir jalan lain. Jalan lain tidak sesat. Nah, sesat nanti kita tahu kita jalan di mana sergo itu. Ya, kita sudah timbangan sudah pas ini, tapi karena ini dapat tersesat. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bersalam-salaman itu dianjurkan, disunahkan. Tapi kalau ada orang tidak mau, biarkan saja, memang lain ini versinya, lain cantilannya itu, yang membolehkan cantilannya itu apa? Syekh Albani tadi. Demikian, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat dipahami. Amin. Dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bukan sehari-hari ya, kita bukan sehari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi bisa diimplementasikan selama-lamanya lah, jangan sehari-hari kan sedikit sekali jadinya. Diimplementasikan dalam kehidupan selama-lamanya. Demikian, mohon maaf kalau ada kata yang kurang tepat, yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ridho dan ampunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.